Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwasanya Allah mengatakan kami akan menguji kalian semua dengan kelaparan, dengan ketakutan, dengan berkurangnya harta, dengan hilangnya nyawa, juga kurangnya buah-buahan. Dari semua yang Allah sampaikan, paling tidak di ayat yang tadi dibacakan, ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Satu saja kita ambil dari kalimat thayyibah yang sering kita sampaikan, bahkan itu menjadi seutama-utamanya kalimat thayyibah atau seutama-utamanya zikir. Apa katanya? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya seabdol-abdolnya zikir, seutama-utamanya zikir adalah zikir menggunakan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya kita bisa mengambil pelajaran dari kalimat la ilaha illallah ini. Yang kalau kita kaitkan dengan keadaan yang saat ini kita alami, tidak hanya di Indonesia, tapi sampai ke mancanegara, sampai keluar sampai ke seluruh belahan dunia manapun, yakni COVID-19 atau virus corona. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah peringatan untuk kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali ingat kepada Allah, agar kita bisa bertemu lagi dengan Allah. Karena bisa jadi dengan adanya COVID-19 ini yang sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia, bisa jadi Allah ini lagi pengen kita ini ngerti kalimat atau ngerti makna dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena bisa jadi selama ini kita lebih menuhankan selain Allah. Karena bisa jadi kita ini lebih sering patuh kepada selain Allah. Mungkin patuh kepada pekerjaan sampai kita lupa kepada Allah. Mungkin patuh kepada manusia, dikejar deadline dan sebagainya daripada kepada Allah. Dan selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian kita jadikan itu sebagai pelajaran yang diterapkan di kehidupan kita setiap Allah memberi peringatan atau ujian. Bayangkan dengan adanya COVID-19 atau Corona, kita bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin dahulu kita lebih sering bertemu dengan teman-teman kita di kerjaan kita, bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita di kelas-kelas bagi yang belajar. Dan dengan adanya corona ini, apalagi hikmahnya? Kita bisa lihat di Italia, di Mesir, ya di Prancis, mayoritas dari penduduk bumi yang negaranya terkena dampak COVID-19, mereka menerapkan social distancing. Mereka menerapkan diam di rumah saja. Mereka menerapkan jaga jarak sampai ada yang melockdown, sampai tidak keluar rumah. Dari situ ada pelajaran yang berharga. Apa? Di Mesir, di Italia, ternyata pantainya menjadi bersih setelah manusia itu diam di rumah. Bahkan lumba-lumba itu sampai ke pinggir, ke pantai. Bahkan di Singapura, di tamannya, kita bisa lihat banyak di internet. Ternyata, mohon maaf, monyet, terus angsa, itu mereka
berkeliaran di taman-taman yang biasa didominasi oleh manusia. Setelah manusianya diam di rumah, bersih, tidak ada sampah. Polusi berkurang. Akhirnya kehidupan mereka, habitat mereka bebas untuk pergi kemana saja. Ini merupakan satu pelajaran untuk kita. Mungkin kita terlalu rakus mendominasi dunia ini, mengotori dunia ini. Dan dampak positif lainnya atau hikmah lainnya yang bisa kita ambil dari COVID-19 ini, banyak orang di mana-mana cuci tangan. Banyak orang di mana-mana menjaga kebersihan. Banyak orang-orang di mana-mana menjaga wudhunya, terutama yang muslim. Banyak orang-orang di mana-mana mempraktekkan rukhsah ubudiyah yang biasa mereka pelajari di pesantren-pesantren, yang kemudian sekarang dilaksanakan, diterapkan. Bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah dengan dengan keadaan yang memang tidak seperti biasanya atau tidak normal seperti biasanya. Maka disitulah letak rukhsah. Kita bisa terapkan, kita bisa praktekkan pelajaran-pelajaran ketika dulu dipelajari di pesantren-pesantren. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, dan selalu husnudzon, karena apapun yang Allah berikan kepada kita, pada dasarnya Allah itu sayang kepada kita. Apapun yang Allah timpakan kepada kita, pada dasarnya Allah itu ingin kita ini kembali kepadanya. Iya, banyak orang-orang yang ingat Allah gara-gara virus corona. Ada kerugian tidak seberapa dibandingkan kita ingat kepada Allahnya lebih dibandingkan kerugian yang ada. Selalu husnudzon apapun yang Allah berikan.